Berjumpa kembali bersama saya, Teknisi Gemilang Pratama. Oke, di sini saya akan membagikan tutorialnya, cara mengatasi, cara cepatnya mencari kerusakan instalasi rumah tuh mengalami putus, pemirsa, ataupun mencari jalur tegangan. Jadi banyak orang mencari kerusakan kabel tuh atau mencari sumber tegangan, dia menggunakan test pen ya pemirsa. Jadi sangat salah besar mereka mengukur menggunakan test pen. Test pen itu fungsinya hanya untuk mencari bagian tegangan plus dan tegangan bagian netral. Jadi fungsinya test pen itu untuk mencari di antara tegangan fasa dan netral, pemirsa. Jadi dalam kondisi instalasi rumah itu dalam kondisi sehat, jadi tidak mengalami kerusakan. Jadi test pen tidak bisa untuk melacak kerusakan kabel, pemirsa. Itu yang banyak teknisi sendiri itu banyak yang kelirunya di sini. Nah, ini dalam misalnya kita mau memasang sebuah saklar MCB misalnya ataupun ELCB seperti ini, kita ingin instalasi dalam kondisi sehat ataupun normal ya pemirsa. Kita ingin mau memasang sebuah MCB. Nah, kita baru memanfaatkan sebuah test pen kita untuk mengukur, untuk mengetahui jenis sumbernya. Ini yang tidak nyala pemirsa. Nah, ini bagian yang tidak nyala ini dikategorikan tegangan netral. Terus kita cari yang sebelahnya lagi. Nah, itu nyala. Ini tanda bagian fasa ataupun bagian apinya. Jadi fungsinya di test pen untuk mencari jenis ya pemirsa. Ini tegangan netral maupun tegangan fasa. Jadi fungsi yang sebenarnya tuh test pen itu dari pabriknya seperti itu, bukan untuk mencari kerusakan. Itu ya bisa dipahami ya pemirsa. Oke. Terus untuk melacak sebuah kerusakan instalasi, kita mengukur yang benar menggunakan sebuah alat ukur apapun jenisnya boleh, ataupun menggunakan sebuah AVO. Sebab kenapa kita harus menggunakan alat ukur? Karena test pen hanya mengukur satu kabel, tidak bisa kedua. Sementara yang dibutuhkan beban itu dua kabel. Kita tidak bisa mencari kerusakan hanya satu titik kabel. Sementara test pen dia hanya bisa mengukur tegangan fasa. Jadi beda. Ini untuk mencari sumber ataupun jenis tegangan netral dan tegangan fasa. Nah, yang benar apabila kalian mengalami instalasi mati atau merusak, kita menggunakan alat ukur pemirsa. Nah, menggunakan sebuah AVO. Ini yang direkomendasikan. Jadi untuk menggunakan AVO kita saya beri contoh pemirsa. Ini sebuah stop kontak seperti ini. Misalnya kalian ingin mencari jalur yang rusak, cukup kalian ukur. Nah, kita atur dulu untuk skalanya menggunakan 250 volt AC. Terus kita syarat satu pinnya kita taruh sembarang ya pemirsa, sebab ini tegangan AC tidak menggunakan min dan plus. Baru kita ukur. Itu jarumnya naik 200 sekian ataupun 220. Nah, yang benar seperti ini ya pemirsa. Jadi untuk mencari kerusakan instalasi itu bukan menggunakan test pen, melainkan menggunakan sebuah alat ukur ataupun AVO.
Jadi cara ini yang terbaik ataupun yang benar. Jadi kita harus bisa membedakan. Dulu saya pernah menemukan seorang teknisi listrik ya pemirsa. Dia mencari jalur, nggak tahu yang masang instalasi sebuah rumah itu ya pemirsa. Dia tuh kabelnya itu tidak diberi warna ataupun banyak yang kembar, sehingga dia lupa titiknya. Ini bagian pasang, ini bagian netral, ini bagian ground, dia lupa. Terus dalam 1 hari penuh dia mencari sumber tegangan, tidak ketemu. Dia hanya memanfaatkan sebuah test pen. Nah, mau sampai kapan kalau kita mencari jalur hanya memanfaatkan sebuah test pen? Nggak bakalan ketemu pemirsa. Sebab test pen itu dirancang khusus hanya untuk melacak jenis tegangan netral dan tegangan pasang. Itu perbedaannya pemirsa. Jadi setiap teknisi apapun harus menguasai fungsi daripada kedua komponen ini, baik itu teknisi elektronik, pendingin, dan instalasi kelistrikan. Jadi kita di keduanya itu sangat berkombinasi ya pemirsa. Terus sebuah AVO itu sebenarnya sudah dirancang lengkap pemirsa. Dia bisa menggantikan alat ukur komponen ohm, terus berapa volt tegangan DC, tegangan AC. Terus kenapa kok AVO bisa diposisikan sebagai test pen? Bisa. Caranya bagaimana? Ayo kita simak dulu. Kita misalnya ingin mencari tegangan netral ataupun pasang menggunakan sebuah AVO. Kita posisikan ini sebagai test pen. Bisa seperti ini caranya. Salah satu pinnya kita masukkan di bagian salah satu pin tegangan. Terus yang minnya kita dipegang. Nah, itu tanda, ataupun kita taruh di pembumian ataupun tanah juga bisa. Kita pegang juga bisa. Itu AVO-nya, jarumnya naik. Terus kita coba pindah pinnya. Kita pegang, AVO tidak bergerak. Ini jika AVO yang tidak bergerak, ini tanda bagian jalur netral. Terus kita pindah kembali, kita pegang ujungnya, AVO kembali naik. Ini pertanda bagian tegangan pasang ataupun bagian api. Kenapa bisa dibuktikan kembali menggunakan sebuah test pen. Kita uji coba. Yang bagian kanan kita tadi menggunakan AVO, jarumnya naik. Kita buktikan. Itu sama hasilnya pemirsa. Test pen menyala, terus kita ukur sebelahnya, test pen mati. Ini pertanda bagian netral. Jadi satu AVO itu sudah mencakup semuanya pemirsa. Jadi test pen kalau saya sendiri jarang menggunakan pemirsa, sangat jarang. Cuman apabila ingin simple memasang sebuah instalasi, misalnya kita ingin memasang MCB, lebih cepatnya kita menggunakan sebuah test pen. Tapi dengan syarat instalasi sudah sehat sebelumnya pemirsa. Itu perbedaan di antara kedua komponen ini. Oke, dimanapun Anda berada, jangan lupa untuk like dan subscribe supaya channel ini bisa terus berkembang dan bisa terus memberikan informasi di seputaran dunia teknisi. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat.